Halo rekan-rekan. Eh, Sekarang saya akan membahas mengenai transistor sebagai saklar ya, atau switch ya. Jadi transistor sebagai switch dalam tanda kutip ya. Kalau menurut saya ini sebagai switch DC. Ini contoh switchnya ya. Ketika kontak, oke, kalau kita lihat dari sini, ketika tanpa kontak, outnya adalah PCC. Ketika saklar itu kontak, outnya adalah 0 volt ya. Di sini tentunya harus ada beban ya. Kalau tidak ada beban, jatuhnya short circuit, korslet ya. Ini transistor sebagai saklar ini adalah fungsi dasar dari sebuah transistor ya. Transistor itu sebenarnya digunakan sebagai penguat ya, bukan sebagai saklar ya. Karena transistor mempunyai sifat saturasi, transistor dapat dimanfaatkan sebagai saklar ya. Oke, kenapa transistor digunakan sebagai saklar ya? Kalau kita lihat contoh di sini, anggaplah ini microcontroller ya. Ini digital out. Ini akan menggerakkan sebuah 5 volt ya. Sebuah relay lah. Sebuah relay berarti ini adalah beban ya, ada arus yang mengalir. Ini memang dapat dilakukan ya. Jadi sebuah microcontroller mengontrol beban ya, saya ambil contoh beban relay ya, untuk menghidupkan sebuah lampu yang menggunakan tegangan 220 VAC ya, sebagai contoh. Ini netral ya, kaliannya. Oke, jadi sebuah microcontroller mengendalikan relay untuk menghidupkan sebuah lampu secara otomatis. Kenyataannya ini tidak bisa dilakukan ya, karena pin out dari microcontroller itu tidak besar ya. Kemampuan menyalurkan arusnya itu rata-rata adalah 10 sampai 20 mA ya. Ya berarti hanya untuk menggerakkan LED ya masih bisa, tapi kalau untuk menggerakkan beban seperti relay itu akan memberatkan microcontroller ya, dan akan membuatnya
panas ya, yang akhirnya akan rusak, mikrokontrolnya akan rusak ya. Jadi ini memang tidak disarankan ya, tidak disarankan menggunakan begini ya. Yang paling disarankan adalah rangkaian seperti ini. Ini hal yang sama juga pada rangkaian TTL ya, ataupun rangkaian CMOS ya, rangkaian digital lah. Kebanyakan arus outputnya hanya bisa mengalirkan sebesar 10-20 mA. Oke, sekarang ini supaya microcontroller atau rangkaian TTL aman ya, tidak rusak terhadap beban relay, maka di sini harus ada penyangga ya, penyangga yang menggerakkan relay, anggaplah beban lah ya, RL ya. Jadi mikrokontroler ini menggerakkan penyangga buffer ya. Nah, buffer ini yang kemudian menggerakkan relay ya. Anggap saja ini arusnya 50 mili ya. Nah, sementara untuk si buffer cukup diberikan mungkin 1 mili ya. Jadi aman untuk mikrokontroler ya. Lebih baik menambah buffer ya, ketimbang merusak rangkaian TTL atau mikrokontroler ya. Oke, jadi ini yang kenapa diperlukan sebuah switch ya. Switch yang dapat dikontrol menggunakan arus kecil saja ya. Nah, ini salah satu penggunaannya adalah penggunaan buffer menggunakan transistor ya. Oke, sekarang kita menuju transistor ya. Ini udah paham ya. Ini saya sudah gambarkan rangkaian dasar dari sebuah transistor yang difungsikan sebagai saklar atau switch. Oke, kita bisa lihat di sini konfigurasinya. Umumnya menggunakan NPN ya, transistor NPN. Bisa juga menggunakan PNP, tipe PNP. Untuk cara yang sedikit berbeda ya. Oke, ini rangkaian umum dari transistor sebagai saklar ya. Jadi di sini transistor, terus di sini adalah ini VIN, ini yang berasal dari mikrokontroler ya, digital outnya tadi. Di sini ada tahanan basis ya, tahanan basis ya. Ini ya, B ini basis, C ini kolektor, E ini emitter ya. Di sini tahanan basis, di sini adalah beban relay ya. Ini relay ya. Di sini adalah tegangan nol-nya atau groundnya ya. Oke, rumus dasar dari transistor sebagai saklar adalah kita harus mengetahui pertama adalah tegangan kolektor ya, arus kolektor. Arus kolektor kan kita bisa tahu ya, IC sama dengan VCC bagi RL ya.
kita bisa dapat ya, arus kolektor adalah VCC bagi RL. Oke. Terus ini beta ya. Beta ini faktor penguatan ya. Kalau secara mudahnya beta itu kurang lebih sama dengan HFE ya. HFE ya. Ini kita bisa lihat di datasheet transistor ya. Sambil contoh. Sambil contoh datasheet dari transistor. Nanti kita eksperimen pakai BC547 ya, paling umum digunakan untuk saklar ya. Di sini kita lihat ada BC546, 547, 548, 549, 550 ya. Sini kalau kita bisa lihat sini ya, coba saya zoom ya. Ini BC546 untuk high voltage ya, untuk high voltage. Jadi untuk VCC nya bisa sampai 65 volt. Kemudian ada lagi BC549 dan BC550, ini untuk low noise. Low noise tidak terlalu penting untuk sebuah saklar ya, ini lebih cocok untuk sebuah amplifier ya. Oke. Komplement ini adalah tipe yang sama tetapi kebalikannya ya, ini tipe PNP nya ya. Oke, kalau kita lihat di sini tegangan VCBO ya, 80 volt ya. Untuk yang 547 itu 50 volt ya. Untuk tipe 546 bisa sampai 80 ya. Ini tegangan VCBO ya, jadi kalau Arduino itu atau TTL itu kan menggunakan 5 volt ya. Ya 50 volt ini ya lebih dari cukup sih. Ya, jadi untuk di sini hanya 5 volt ya. Jadi masih cukup ya, aman buat transistor ya. Terus ini VCA tadi, kalau VC547 itu 45 volt ya. Kebanyakan juga relay ya, beban relay itu tegangannya VCA ya. Paling tinggi setahu saya cuma 24 volt sampai 48 volt ya untuk beban relay ya. Jadi untuk relay 24 volt ini masih bisa ya dikendalikan oleh BC547 ya. Oke, ini selanjutnya. Terus yang paling penting adalah ini kita harus tahu HFE nya ya. Gain faktor penguat ini antara 100 sampai 800 ya. Oke ya. Di sini ada klasifikasi lagi ya. Lihat di sini. Coba
Saya lihat ini transistor yang kita coba nanti ya. Ini adalah BC, kelihatan ya, BC547B ya. Jadi berarti betanya antara ini ya, kita bisa mungkin nilai tengahnya ya 300 misalnya, betanya 300 ya, nanti kita coba ya. Oke. Oke, untuk kaki jangan lupa ini penting ya. Ya. Kita harus tahu ya kakinya ya. Ini emitter. Karena beda tipe, beda konfigurasi kaki biasanya. Ini kolektor, ini basis tengah, ini emitter ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini saya sudah rangkai untuk percobaan kita ya mengenai transistor sebagai switch. Ini saya singkirkan dulu ya supaya bisa diketengahkan ya. Ini relaynya seperti ini, bebannya adalah relay ya. Sebenarnya sih bisa lampu ya. Oke, kita gunakan contoh yang paling umum adalah gerakan relay ya. Ini rangkaiannya seperti ini. Ini RB nya belum saya pasang ya. RB nya belum saya pasang. Ini transistornya saya menggunakan BC547B. Tadi berapa ya itunya? Faktor gainnya, betanya itu sekitar 200 sampai 450 ya. Kita anggap 300 lah. B nya 300. Oke. Kemudian kita harus tahu ini bebannya berapa, RL nya kita harus ukur. Ini saya menggunakan relay 5 volt ya. Kita lihat spesifikasinya, relay 5 volt itu membutuhkan arus sebesar ini ya. Nih. 5 volt ini tahanannya 70 ohm. Arusnya adalah 71,4. Kita ukur dulu berapa ohm ya. Supaya bisa mengetahui nilai sebenarnya ya, nilai arus sebenarnya. Nanti dulu jangan pernah kemana lagi ini, hilang-hilangan. Ini oke. Ini R nya, R relay sini, berarti kita coba di sini
ukur titik sini, dan kita ukur di titik yang satunya lagi. Oke, 76,5 ohm. Kalau di sini adalah 70 ohm ya. Ya kurang lebih sama sih. Kita catat aja di sini. 76,5 ohm. Oke, terus kita menggunakan tegangan kerja yang umum dipakai sama Arduino ya, atau TTL ya. Rangkaian TTL itu sebesar 5 volt ya. Saya menggunakan adaptor ya, tidak menggunakan baterai, jadi agak nyetrum mungkin. Oke, ini 5 volt ya, kurang lebih ya. Kelihatan nggak sih ya? Ini lampunya menyilau kan ya. Nih saya salah beli lighting nih ya. 5 volt. Oke, berarti kalau kita lihat rumus yang tadi, yang sebelumnya, IC ya, kita hitung-hitungan dulu ya. IC sama dengan VCC per RL ya, 5 volt bagi 76. Oke, hitung. Sama kalkulator dulu. Bagi 76,5 dan sekitar 0,05 atau 65 miliampere ya. Oke, berarti selanjutnya adalah kita menentukan nilai RB nya ya. Ini ya, belum saya pasang. Nilai RB nya adalah VCC kurang VBE rata-rata 0,7 ya transistor ya, 0,7. Untuk yang tipe silikon, untuk yang bahan germanium itu bisa sampai 0,2 volt ya tegangan dropnya ya. Oke, di sini. Oke, sebentar. Oke, ini P-in maksudnya. P-in dibagi IB. Oke. Sementara untuk mendapatkan IB adalah, kita lihat rumusnya, IC per beta ya. Isinya tadi IC 0,65 dibagi, kita anggap 300 ya, 300 sama dengan
ampere. Dalam mili 0,21 mili, 0,2 lah di sini ya. Nah, pembulatan ya. Oke, berarti IB-nya adalah IB harus basis yang dibutuhkan setidaknya butuh 0,22 mili ampere ya. Oke, 0,22 mili ampere ya. Ini jauh lebih kecil daripada langsung menggerakkan relay ya. Kita lihat ya, jauh lebih kecil ya, sepertiganya kurang lebih lah. Oke, sekarang kita coba R nya berapa. Dibutuhkan P-in-nya 5 volt ya. PBE 0,75, IB-nya 0,021 ya. 22 ya sebenarnya, ada pembulatan ini. Kita hitung. Tekanan yang dibutuhkan adalah sekitar 19,55 kilo ohm. Bisa kita bulatkan jadi mungkin sekitar 20 kilo ya, atau 15 kilo ya. Oh ya, maaf ini ya, ini perbandingannya jauh ya. Tadi saya bilang sepertiga ya, perbandingannya itu hampir 200 kali ya. Jadi ya, si mikrokontrolnya hanya mensuplai arus sebesar 0,22 mili ampere ya, cukup kecil ya. Jadi tidak merusak rangkaian TTL atau mikrokontroler ya. Oke, sekarang saya coba cari yang 20 kilo dan 15 kilo ya. Oh, kelihatan di sini. Untuk RB-nya 20 atau 15 kilo ya. Oke, ini sekarang kita tengahkan lagi. Cari, ini ada yang 15 kilo kebetulan, 15 kilo, tinggal cari yang 20 kilo. Saya nggak yakin punya nih 20 kilo. Oke, ternyata saya ada 20 kilo. Kita menggunakan 20 kilo dulu ya. Ini saya cabut dulu supaya tidak strum misalnya, karena menggunakan power supply switching. Oke, ini saya hubungkan. Oke, sudah terhubung.
Oke, apakah bisa menggerakkan relay dengan arus 0,22 mA ya, cukup kecil loh ya. Ini anggaplah VN nya ya, VN nya 5 volt ya, bisa ternyata dengan arus sekecil ini bisa menggerakkan arus beban segini ya. Oke, sekarang kita coba yang 15 kilo ya. Yang 15 kilo. Oh, 15 kilo pasti bisa ya, karena arusnya jadi lebih besar ya. Oke, nanti kita coba yang nilainya yang lebih tinggi. Ini 15 kilo ya, 15 kilo ya, kita coba. Oke, saya agak zoom aja dikit ya biar enak. 15 kilo. Oke, kita tes, harusnya langsung jos ya. Nyala. Oh, tadi salah pematikan nih untuk pembuktian. Oke, bagaimana kalau kita menggunakan resistor yang lebih besar dari 20 kilo ohm ya, karena kita sendiri tidak tahu bitanya ini berapa ya. Kan tadi ada range nya ya, sekitar 200 sampai 450, itu range nya cukup jauh sebenarnya sih, cukup besar, dan kita tidak mengukur betanya ya. Nanti di video lainnya berikutnya saya akan coba cara mengukur faktor penguatan di transistor ya. Oke, di sini saya ada 33 kilo ya. Kita coba 33 kilo ya. Oke, 33 kilo berarti harusnya lebih kecil lagi ya. Oke, tidak hidup ya. Oke, kalau kita mau 33 kilo tidak hidup. Tapi kalau kita menggunakan ini,
20 kilo. Relay akan bekerja. Masuk ke dalamnya. Oke, itu saja dari saya. Oke, ini saya matikan dulu. Oke, jadi tujuannya adalah supaya pertama, ya, kenapa kita harus menghitung ini ya, menghitung nilai tahanan RB ya. Pertama, supaya hemat daya. Kalau untuk pemakaian ya, untuk pemakaian 24 jam ya, misalnya rangkaian kontrol ya, itu akan hemat sekali ya. Kedua, rangkaian microcontroller ya, contohnya Arduino ya, atau rangkaian TTL ya, atau CMOS. Jadi tidak cepat panas ya, karena bebannya jadi rendah ya. Ya, ujung-ujungnya ya awet ya, tidak mudah rusak. Oke, itu saja dari saya. Cara menggunakan transistor sebagai saklar ya. Kalau rekan-rekan ingin menggunakan transistor tipe lain ya, kan harus dipahami juga harus dipahami juga bahwa arus kolektor untuk tipe BC547 ini, arus kolektor maksimumnya adalah 100 mA. 100 mA. Tadi kita mendapat beban sekitar 65 mA ya. Jadi untuk beban yang lebih tinggi lagi harus menggunakan transistor jenis lain ya. Ya, jadi jangan lupa itu diperhatikan juga kemampuan menyalurkan arus si transistor ya. Kalau di atas 100 mA bebannya, berarti mungkin kita bisa pakai yang tipe 2N222 atau yang jenis lainnya ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih ya. Jangan lupa tolong di subscribe ya, supaya saya semangat membuat video ini untuk seterusnya. Terima kasih.